Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Anissa Ulkarimah dengan NPM 1950212 akan memaparkan materi tentang karakteristik dan kelebihan kekurangan dari cooperative learning. Ada juga saya sendiri, Ripa Padilla dengan NPM 1950222 akan memaparkan tentang langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif dan juga pendekatan pembelajaran kooperatif. Ada juga Nesya Amanda dengan NPM 1950232 akan memaparkan tentang pengertian dari cooperative learning, tujuan, model pembelajaran cooperative learning. Mari kita simak penjelasannya. Atau anggota kelompok tersebut harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami pembelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif ini juga, pembelajaran belum dikatakan selesai apabila ada salah satu siswa ataupun anggota kelompok tersebut belum memahami materi dalam pembelajaran. Menurut Anitali dalam bukunya Cooperative Learning bahwa model pembelajaran cooperative learning tidak sama dengan sekadar belajar kelompok, tetapi ada unsur-unsur yang membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan secara asal-asalan. Menurut David dan Johnson juga mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok itu bisa dianggap sebagai pembelajaran cooperative learning. Karena mengapa harus diterapkan 5 unsur model pembelajaran gotong royong? Pertama, saling ketergantungan positif, tanggung jawab, keseorangan, tatap muka, evaluasi kelompok, dan pembelajaran. Karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dilakukan secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Manajemen kooperatif mempunyai 3 fungsi, yaitu A. Fungsi manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan. B. Fungsi manajemen sebagai organisasi. C. Fungsi manajemen sebagai kontrol. Ketiga, kemampuan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh karenanya, prinsip kebersamaan atau kerjasama perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerjasama, pembelajaran kooperatif tidak akan mencapai hasil yang optimal. Keempat, keterampilan kerjasama. Kemampuan bekerja sama itu dipraktekkan melalui aktivitas dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan pembelajaran cooperative learning berbeda dengan kelompok tradisional, di mana kelompok tradisional menerapkan sistem kompetisi di mana keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya, menurut Slapina tahun 1994. Dalam penerapan metode ini, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kelebihan. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas kepribadian anak-anak dalam hal kerjasama
positif dan konstruktif. Karena dalam kelompoknya masing-masing anak akan lebih giat dan sungguh-sungguh bekerja. Ketiga, menanamkan rasa persatuan dan solidaritas yang tinggi. Sebab, anak yang pandai dalam kelompoknya akan membantu temannya yang memiliki kemampuan kurang dari dia demi nama baik kelompoknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari metode ini. Yang pertama, metode ini memerlukan persiapan-persiapan yang agak rumit bila dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Kedua, bila mana terjadi persaingan yang negatif, baik antar individu dalam kelompok maupun antar kelompok dalam kelas atau kelompok besar, maka hasilnya akan lebih buruk. Ketiga, bila terdapat anak yang pemalas atau anak yang ingin berkuasa dalam kelompok besar, kemungkinan akan mempengaruhi kelompoknya, sehingga usaha kelompok tidak dapat berfungsi sebagaimana dengan mestinya. Pembelajaran kooperatif ini dapat disajikan ke dalam beberapa metode, seperti yang pertama adalah model pembelajaran kooperatif tipe Teaching Game Team atau TGT. Model pembelajaran kooperatif jenis ini dapat mengadopsi pembelajaran mandiri siswanya dengan saling bertantang antar kelompok secara bergantian. Lalu, seperti apa tahap pembelajarannya? Yang pertama adalah guru memberikan penjelasan umum mengenai materi yang akan dipelajari. Setelah itu, siswa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok dengan anggota 5-6 orang. Setelah itu, siswa dapat mendiskusikan materi yang diberikan. Apabila telah selesai, salah satu kelompok dapat bertanya kepada kelompok yang dituju mengenai materi yang telah didiskusikan. Apabila kelompok yang dituju tadi tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka otomatis tidak akan mendapatkan nilai. Setelah itu, setiap kelompok dapat memberikan pertanyaan kepada kelompok lainnya dan guru dapat mengevaluasi hingga menyimpulkan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Team Achievement Division. Nah, model pembelajaran ini pertama kali dikembangkan oleh Slapin. Yang ide dasarnya adalah belajar kelompok dengan mengadakan kelompok prestasi. Jadi, tahapan pembelajarannya adalah membentuk kelompok yang anggotanya kurang lebih 4 orang secara heterogen. Lalu, guru menyajikan pelajaran dan guru memberikan tugas kepada setiap kelompok hingga memberikan kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa. Setelah itu, guru mengevaluasi dan menyimpulkan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah metode pembelajaran kooperatif tipe NHT atau Number Head Together. Model pembelajaran kepala bernomor ini merupakan pengembangan dari model kooperatif tipe TGT tadi yang telah dijelaskan di atas. Model ini dikembangkan pertama kali oleh Kagan dengan ciri khususnya adalah pembelajaran kelompok melalui penyelesaian tugas dengan saling membagi ide. Setiap kelompok harus memastikan bahwa anggotanya memahami dan menguasai tugas sehingga semua siswa memahami konsep bersamaan. Adapun tahap pembelajaran kooperatif tipe NHT ini adalah siswa dibagi dalam 2 kelompok, di mana setiap siswa dalam kelompok tersebut memiliki nomor. Lalu guru memberikan tugas kepada masing-masing kelompok dan nanti guru akan memanggil nomor siswa untuk menjawab tugas tersebut. Yang keempat adalah model pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Comprehension atau CIRC. Nah, digunakan pada pembelajaran membaca dan menulis pada tingkat 2-8 atau tingkat TK sampai dengan SD. Nah, model pembelajaran kooperatif ini adalah sebuah model pembelajaran yang sengaja dirancang untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan keterampilan-keterampilan berbahasa lainnya, baik pada jenjang pendidikan tinggi maupun pada jenjang pendidikan dasar. Pada tipe model pembelajaran kooperatif jenis ini juga, siswa tidak hanya mendapatkan kesempatan belajar melalui presentasi langsung oleh guru tentang keterampilan membaca dan menulis, tapi juga teknik menulisnya sebuah komposisi atau naskahnya. CIRC ini juga dikembangkan untuk menyokong
pendekatan pembelajaran tradisional pada mata pelajaran bahasa yang disebut kelompok membaca berbasis keterampilan, atau pada mode pembelajaran CIAC ini siswa berpasang-pasangan di dalam kelompoknya. Yang selanjutnya adalah mode pembelajaran kooperatif tipe Team Accelerated Instruction atau TAI, digunakan pada pembelajaran matematika untuk tingkat 3-6 atau setingkat TK, juga mirip dengan STAD dalam hal komposisi timnya. Yang keenam adalah mode pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok atau grup investigasi. Nah, yang ketujuh adalah mode pembelajaran kooperatif tipe make a match atau membuat pasangan. Jadi nanti sistemnya berpasangan dalam proses pembelajarannya. Yang kedelapan adalah mode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 10 atau Jigsaw adalah sebuah teknik yang dipakai secara luas yang memiliki kesamaan dengan teknik-teknik pertukaran dari kelompok ke kelompok lainnya dengan suatu perbedaan penting setiap peserta didik mengajarkan sesuatu. Guru yang menggunakan strategi, metode, model, dan media pembelajaran saat dalam pembelajaran berlangsung, guru tersebut merupakan salah satu guru yang peduli terhadap siswa-siswanya saat di dalam proses pembelajaran, karena guru tersebut menginginkan siswanya aktif dan ada timbal balik antara guru dan siswa tersebut. Keempat langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif di atas diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, guru merancang pembelajaran, mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru sesuai dengan tuntutan materi pembelajaran. Guru juga menetapkan sikap dan keterampilan-keterampilan sosial yang diharapkan dapat dikembangkan oleh guru selama berlangsungnya proses pembelajaran. Selain itu, guru juga mengorganisir materi tugas-tugas yang dikerjakan bersama-sama dalam dimensi kerja kelompok oleh siswa melalui kreativitas semua anggota kelompok. Yang kedua, guru merancang lembar observasi kegiatan siswa dalam belajar secara bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam penyampaian materi pelajaran, pemahaman dan pendalamannya akan dilakukan siswa ketika belajar secara bersama-sama dalam kelompok. Pemahaman dan konsepsi guru terhadap siswa secara individual sangat menentukan kebersamaan dari kelompok yang dibentuk oleh guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, dalam melakukan kegiatan observasi terhadap siswa, guru mengarahkan dan membimbing siswa baik secara individual maupun kelompok. Dalam pemahaman materi maupun mengenai sikap dan perilaku siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran. Selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya atau hasil belajarnya. Guru juga memberikan penekanan terhadap nilai, sikap, dan perilaku sosial yang dikembangkan dan dilatih oleh para siswa di dalam kelas. Penerapan pendekatan pembelajaran kooperatif. A. Teknik sebaran prestasi siswa dalam kelompok yang terdiri atas 4 atau 5 siswa mengerjakan soal latihan di lembar kerja. Anggota kelompok adalah siswa yang memiliki prestasi yang berbeda-beda. Misalnya, 1 orang yang berkemampuan tinggi, 1 orang yang berkemampuan sedang, dan 1 orang lainnya yang berkemampuan rendah. Setelah semua kelompok selesai bekerja, guru memberikan kunci jawaban soal dan meminta siswa memeriksa hasil pekerjaan kelompoknya sendiri. Setelah itu, guru akan memberikan ulangan. B. Teknik susun gabung 11 dalam kelompok. Tiap-tiap siswa mempelajari satu bagian materi pelajaran. Setelah semua selesai mempelajari materi yang diterimanya, kemudian masing-masing siswa menjelaskan kembali kepada siswa lain dalam kelompoknya. Setelah selesai, guru memberikan ulangan sesuai materi yang dipelajari oleh siswa. C. Teknik penyelidikan berkelompok. Tiap-tiap kelompok mempelajari satu bagian materi pelajaran dan kemudian menjelaskan bagian itu kepada siswa kelas. D. Teknik cari pasangan tiap siswa di kelas memperoleh 1 lembar kartu.
setiap kartu berisi satu bagian materi pelajaran. Tiap-tiap siswa harus mencari siswa lain yang memiliki kartu yang berkaitan dengan isi kartunya. Para siswa yang isi kartunya berkaitan berkelompok dan mendiskusikan keseluruhan materi. Teknik tukar pasangan siswa berkelompok mengerjakan soal latihan dalam lembar kerja, kemudian bergantian kelompok dan mendiskusikan hasil kerja dari kelompok semula. Cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang telah kami paparkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.